Shalom, perkenalkan nama saya Divisi Nutoning Padang. Saya dari kelas B dengan NIM 4524091124 jurusan Psikologi Universitas Boswa. Nah, di video kali ini saya akan menuntaskan tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, itu Bapak Syirul Halim selaku dosen karakter minat dan bakat saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami jenis-jenis karya ilmiah atau jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum kita mempelajari atau mendalami materi dari tulisan ilmiah ini, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan tulisan karya ilmiah ini. Nah, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan kaidah-kaidah tertentu. Nah, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban atau membuktikan kebenaran suatu hal. Nah, karya ilmiah ini dilakukan oleh seorang peneliti untuk ditulis atau mencari tahu jawaban dari penelitiannya itu atau membuktikan kebenaran suatu hal. Nah, untuk membuktikan bahwa penelitiannya itu benar atau salah, dan untuk menjawab juga penelitiannya. Makanya diciptakannya lah karya tulis ilmiah ini. Nah, adapun komponen-komponen penting yang harus dipahami oleh seorang peneliti atau seorang penulis untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu adalah judul. Nah, judul yang jelas dan mencerminkan isi penelitian. Nah, peneliti atau penulis harus mencari judul yang jelas agar si pembaca dapat memahami penelitian apa yang dibawakan oleh si penulis tersebut. Dan yang kedua yaitu abstrak atau ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Nah, si penulis itu harus menggunakan metode abstrak atau yang bisa disebut dengan ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, karena di situ supaya si pembaca bisa lebih jelas memahami apa yang dimaksud dengan si penulis ini. Karena di setiap entah itu di makalah, proposal, skripsi, dan lain-lain sebagainya, kesimpulan itu selalu penting dalam hasil penelitian. Karena misalnya dari A sampai Z itu kan kita pasti masih bingung. Jadi kita harus membutuhkan kesimpulan agar data tersebut itu dari atas sampai bawah, agar kita dapat memahami apa maksud dari hasil penelitian itu tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasa dimaksud dengan memperkenalkan topik, latar belakang, dan tujuan peneliti. Nah, di mana-mana itu pasti ada namanya pendahuluan, memperkenalkan alias atau memperkenalkan topik yang ingin dibahas di penelitian itu, atau latar belakang yang biasa disebut atau rasa ungkapan syukur di mana kita dapat menyelesaikan penelitian itu dan kita dapat mengambil topik itu juga. Makanya didahulukan oleh pendahuluan di hasil penelitian tersebut. Yang keempat itu adalah adanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengulas penelitian sebelum yang relevan dan dengan topik. Nah, yang kelima itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini di sini menjelaskan pendekatan atau teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Nah, di setiap penelitian pasti ada namanya prosedur atau pendekatan yang menjelaskan mengenai topik tersebut. Nah, yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini menyajikan data yang diperoleh dan analisisnya. Nah,
di metode hasil dan pembahasan ini, di situ kita menyajikan data yang diperoleh atau analisisnya kita, atau hasil pengamatan kita dirangkum di situ di metode penelitian. Nah, yang ketujuh itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merangkum temuan utama dan implikasi dari penelitian. Nah, yang kedelapan itu yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka ini menyarankan referensi dari sumber-sumber yang digunakan. Nah, misalnya kita membuat suatu penelitian dan kita sudah mau tuliskan atau teliti, pasti di akhir bab itu pasti kita taruh daftar pustaka, referensi di mana kita mendapat referensinya di Google, mana kita dapat referensinya itu hasil penelitian. Nah, menulis karya ilmiah itu sangat banyak memiliki berbagai manfaat bagi penulisnya atau bagi yang menulis karya ilmiah tersebut. Yang pertama itulah pengembangan pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan. Itu adalah proses penelitian dan penulisan mendorong penulis untuk mendalami topik tertentu, memperluas wawasan dan memahami mereka tentang subjek yang diteliti. Nah, di karya ilmiah ini bisa dibilang kita diajarkan untuk berpikir logis atau berpikir kritis terhadap penelitian tersebut itu. Jadi di mana wawasan kita bertambah atau kita mendalami apa yang kita teliti. Jadi karya ilmiah ini sangat berpengaruh untuk kita. Yang kedua itu adalah keterampilan penelitian. Nah, keterampilan penelitian di sini yaitu menulis karya tulis ilmiah melibatkan pengumpulan analisis. Ini membantu penulis untuk mengembangkan keterampilan penelitian yang penting dalam bidang akademi atau bidang profesionalnya. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis di sini penulis dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka, termasuk kemampuan menyusun argumen atau mempresentasikan ide-ide secara jelas dan menggunakan bahasa formal yang tepat. Nah, di sini kita lihat kita memiliki keterampilan atau kita sangat berperan dalam keterampilan menulis, karena kita diajarkan bahwa kita mendapatkan ide-ide dan kita bisa mempresentasikannya di depan umum atau lingkungan kita. Dan kita juga diajarkan berbicara secara formal atau yang tepat. Nah, yang keempat yaitu adalah peningkatan kredibilitas seseorang. Itu adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dapat meningkatkan reputasi oleh seorang penulis dalam komunitas masyarakatnya atau komunitas akademik atau komunitas profesional, dan serta membuka peluang untuk kolaborasi penelitian di masa depannya. Nah, yang kelima itu adalah penghargaan dan pengakuan. Nah, penulis karya ilmiah seringkali mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas kontribusi mereka di bidang ilmu pengetahuan yang dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya. Nah, yang keenam yaitu kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, dengan menulis karya ilmiah, penulis itu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan solusi atau perspektif terhadap
masalah yang dihadapi atau masalah yang ada di sekitarnya. Dan yang ketujuh itu adalah persiapan untuk karir akademik. Bagi yang bercita-cita menjadi akademisi, pengalaman menulis karya ilmiah ini sangat penting karena sering kali menjadi syarat untuk melanjutkan studi atau mendapatkan posisi akademik. Nah, ada beberapa langkah dapat membantu kita untuk memilih topik yang sesuai dengan hasil penelitian kita agar kita tidak kalang kabut nantinya. Itu yang pertama adalah minat pribadi kita. Nah, di sini kita disuruh pilih topik yang sesuai dengan minat dan passion kita sendiri. Nah, ketertarikan pribadi akan membuat proses penelitian dan penulisan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, di sini kita harus memilih atau membuat proses penelitian yang sesuai dengan minat kita atau yang kita tertarik untuk mengangkat judul itu tersebut untuk menjadi penelitian kita. Yang kedua itu adalah relevansi. Nah, relevansi ini bisa dibilang pertimbangkan relevansi topik dengan bidang studi atau disiplin ilmu. Nah, pastikan topik tersebut yang kita bawakan di penelitian kita memberikan kontribusi yang relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Intinya atau bisa dibilang ada ilmu pengetahuannya di dalam. Jangan asal-asal memilih judul. Jangan asal-asal mengangkat judul yang ujung-ujungnya tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan isinya di dalam. Nah, yang ketiga itulah ketersediaan sumber. Nah, kita disuruh mencari topik yang memiliki cukup dan sumber informasi yang bagus untuk memastikan bahwa kita dapat mengakses data dan referensi yang diperlukan untuk mendukung penelitian kita sangat penting. Dan yang keempat itu kita harus mencari topik yang kekinian saat ini atau yang lagi viral lah begitu. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih topik yang sesuai dengan isu-isu terkini atau tren dalam bidang yang kita pilih. Nah, hal ini dapat menarik perhatian pembaca dan meningkatkan referensi karya tulis kita. Nah, yang kelima itu adalah kedalaman dan luasnya. Nah, pastikan topik yang dipilih tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Nah, di sini diajarkan kita untuk tidak, intinya itu topik yang kita pilih itu seimbang, tidak luas dan tidak sempit. Maksudnya tidak berbelit-belit, tidak panjang dan tidak singkat dan padat dan jelas juga. Topik yang terlalu panjang dapat menyulitkan kita untuk fokus meneliti, sementara yang terlalu pendek atau singkat mungkin tidak bisa cukup materi untuk dibahas. Yang ke-6 itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, kita harus rancang pertanyaan peneliti yang jelas dan spesifik. Nah, yang ke-7 itu adalah diskusi dengan dosen atau rekan kita yang samakan menulis. Nah, di situ kita diskusikan ide topik apa yang kita ingin bawakan dengan kita diskusi dengan dosen atau guru kita atau teman sejawat kita agar mereka dapat memberikan bantuan atau solusi atau membantu memperjelas ide kita. Nah, yang ke-8 ini adalah uji kelayakan. Pertimbangan kelayakan ini seperti waktu, sumber daya, dan kemampuan kita melakukan penelitian terhadap topik yang kita pilih. Nah, yang ke-9 itu pertimbangan dampak. Nah, pikiran tentang dampak dari penelitian kita. Topik yang dapat memberikan solusi atau dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan akan lebih menarik untuk seorang pembaca atau si penulis tersebut. Sampai di sini video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya Devi Sintoning Padang, saya pamit undur diri. See you.